Alhamdulillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi saya mau dengar kekompakannya. Segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi Allah ini, malas betul bertasbih kepada Allah? Betul? Mohon maaf Pak Kades, orang sini kalau bilang betul bahasa kampungnya apa? Leres. Leres. Bapak Ibu, lihat pohon-pohon yang ada di sekeliling kita. Ketika pohon itu daunnya bergerak, sebenarnya pohon itu sedang bertasbih memuji Allah. Leres. Bapak-bapak, ketika mendengar suara burung berkicau, sejatinya burung itu sedang bertasbih memuji Allah. Semua yang ada di bumi dan di langit, mereka bertasbih memuji Allah. Apa enggak malu kita manusia, makhluk Allah yang lebih sempurna dari makhluk lainnya, tapi malas bertasbih kepada Allah? Biar desa ini diberkahi Allah, biar dijauhkan dari bencana, musibah dan malapetaka, saya tidak akan bosan-bosan melatih diri saya dan mengajarkan kepada para jamaah untuk terus berzikir memuliakan Allah. Kalau saya ajak malam ini, kita bertasbih dulu sama-sama. Siap? 100 orang. Sekali lagi, siap? Kayak terpaksa. Guru saya mengingatkan, menitipkan pesan, jangan bermimpi seseorang itu akan meraih kemuliaan dari Allah yang maha mulia kalau hidupnya di atas muka bumi Allah malas betul memuliakan Allah dengan lisannya. Siapa yang ingin cepat meraih kemuliaan, maka sering-seringlah memuliakan Allah yang maha-maha mulia. Leres? Gak bakal rugi siapa yang gemar bertasbih. Ibu, ini kan di luar bukan di dalam. Ada yang gak beres ini. Ibu, di luar bukan dalam. Tidak akan pernah rugi siapapun yang gemar bertasbih, karena salah satu manfaat zikir akan menghindarkan kita, kampung kita, keluarga kita dari berbagai macam murka Allah. Saya hadirkan contoh. Ibu tahu nggak kota Palu? Palu, Dele Palu. Oku timur belok kanan. Bapak Ibu dan nonton TV nggak, di Palu itu kemarin ada 3 bencana Allah datangkan. Di hari yang sama, rentang waktu yang berselang tidak lama. 1, Allah hadirkan bencana gempa.
Belum selesai gempa, bersambung dengan tsunami, menyapu semuanya. Belum tuntas tsunami, ditutup dengan likuifaksi. Bapak Ibu pasti bingung, likuifaksi apa? Likuifaksi itu bumi yang Bapak Ibu duduki sekarang terbelah-belah. Dalamnya sampai 15 meter. Buminya hidup seperti ada matanya, menghisap benda-benda yang ada di atasnya. Mobil dihisap, dihisap tanahnya. Rumah dihisap, motor dihisap, emak-emak apalagi terhisap. Bukan hanya dihisap oleh tanahnya, tapi dihimpit oleh tanahnya. Setelah dihisap, dihimpit, Pak. Setelah dihimpit oleh tanahnya, diblender oleh tanahnya. Bapak Ibu mau tahu nggak, sampai detik ini 30.000 nyawa sampai detik ini misteri ditelan bumi, belum ketemu jasadnya. 30.000 nyawa. Itu sebabnya saya belum siap kalau dipanggil ke sana. Orang 30.000 nyawa saja belum ketemu, Pak. Masa mau ditambah nyawa baru? 30.000 nyawa hilang misteri ditelan bumi. Saya belum siap dipanggil ke sana. Bapak Camat, ada 3 kota saja di Indonesia ini saya belum siap kalau dipanggil ke sana. 3 kota saja. Kalau kota Oku, saya buktikan saya hadir ke sini. Kalau saya dipanggil di Papua, saya datang. Saya dipanggil ke Bali, saya pergi. Tapi hanya ada 3 kota di Indonesia saya belum siap dipanggil ke sana. Kok 3 kota saja. 1 di Balikpapan, 2 di Palu, 3 di Lahat. Kalau digabung artinya Rojiun. Di Balikpapan, di Palu, di Lahat artinya modar. Saya belum mau dipanggil. Paham? Bu, 30.000 nyawa ditelan bumi, semuanya hilang. Satu kampung tenggelam. Tapi ada yang aneh loh. Ada satu kampung bersebelahan dengan kampung yang ditelan bumi, hanya selisih berapa gedung saja, berapa rumah saja. Kampung yang satu itu aman dari gempa, terhindar dari tsunami, selamat dari likuifaksi. Masyarakatnya tenang tidurnya, dijaga dan dilindungi Allah. Kenapa dijaga, dilindungi dan diselamatkan Allah? Mau tahu? Yang kompak dong, mau tahu? Kamu nanya. Jawabannya, kampung itu Pak Camat, masyarakatnya sering bikin pengajian. Kampung itu Pak Kades sering bikin zikiran. Kampung itu sering bikin maulidan, wiridan, senang dengan kebaikan. Asbab ini semua Allah hadirkan perlindungannya, Allah selamatkan dari murkanya. Maka malam ini kita getarkan dulu dengan bertasbih. Vaksin dirimu, jiwamu dengan zikir kepada Allah Tuhanmu. Bu, biarkan orang menganggap kita malam ini gilo. Asalkan gilo kita karena ingat Allah, daripada gilo karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Leres?
Hadirkan hatinya, kita bertasbih sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billah. Lebih keras lagi semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala sekali lagi, lebih keras lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Cuma lihat doang. Mohon maaf Pak Camat, Pak Kades, kenapa ya setiap kali saya baru mulai ceramah lihat jam tangan, mak-mak rese. Saya mau nanya dulu ya dengan Pak Kadesnya. Pak Kades, apakah di desa Bapak ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan, Pak? Boleh? Boleh. Kalau ada penceramah siapapun dia, Pak, baru mulai ceramah sedikit-sedikit dia jam, sedikit-sedikit dia jam. Itu hanya teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Bu, malam ini saya bangga hadir ke sini. Rasa letih, rasa capek dalam perjalanan dari tadi pagi sirna begitu turun melihat makhluk langka ini semua. Lebih baik langkah dalam kebaikan. Leres? Saya senang Pak Camat, tapi begitu saya naik panggung mulai ada rasa harap-harap cemas. Apa yang saya khawatirkan, jangan-jangan kiamat sudah dekat. Karena tanda-tanda kiamat sudah dekat ada di depan mata saya. Jumlah wedok lebih banyak dari lama. Inna min asyratis sa'ah, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, di antaranya Nabi kasih contoh, ayatillar rijal, jumlah lanang lebih sedikit, wa yaksuran nisa, jumlah wedok lebih banyak. Sekarang terbukti dari sini sampai ke sana wedok, di belakang wedok, di sini sedikit nampak seperti bapak-bapak kaum tertindas, dihimpit dari berbagai arah. Makin dekat betul dengan kiamat, Nabi kasih bocoran biar kita sedia payung sebelum hujan. Nabi kasih bocoran berapa perbandingan lanang dengan wedok kalau sudah dekat betul dengan kiamat. Nabi bocorkan hatta takuna
li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Kalau sudah dekat betul dengan kiamat, jumlah laki-laki 1 orang, jumlah perempuan 50 orang. Kakek, jumlah laki-laki 1 orang kek, jumlah perempuan 50 kakek. Kakek sanggup? Apa yang diprediksi Nabi sekarang terbukti. Maaf, Nabi bukan pemimpin asal bunyi, asbun. Apa yang keluar dari mulut Nabi terbukti karena petunjuk dari ilahi. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ngomong 1400 tahun yang lalu, lihat saja jumlah wanita akan lebih banyak. Padahal waktu Nabi ngomong hadis ini, di zaman itu wanita sedikit. Karena kalau ada orang hamil melahirkan anak laki-laki disambut dengan syair. Tapi kalau yang dilahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Waduh. Makanya mak-mak bersyukurlah dengan Nabi. Kalau bukan karena wasilah Nabi dihadirkan di muka bumi, nasib perempuan sudah jadi ahli kubur. Leres. Nabi prediksi 1400 tahun yang lalu sekarang terbukti, mulai nampak. Bapak Ibu tahu nggak sensus terbaru di Jawa? 1 orang pria sebanding 1 orang pria, tapi perempuannya 20 orang. Sekarang sensusnya di Jawa perempuannya 20, laki-lakinya 1. Sudah mulai mendekati apa yang diprediksi Nabi. Leres. Tapi saya percaya Pak Camat, Pak Kades, yang ada di depan saya ini bukan sembarang wedok. Ini wajah-wajah wanita pilihan dari Allah. Ini wajah-wajah wanita solehah. Nampak semuanya memakai jilbab. Lagi pengajian. Saya yakin ini bukan sembarang wanita. Ini wanita-wanita calon penghuni surga. Saya mau tanya, mak-mak jawab yang kompak. Pengen masuk surga? Saya tanya bapak-bapaknya dulu, mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, sering-sering latihan masuk ke taman surga. Majelis ilmu adalah tamannya. Mimpi mau terdaftar jadi penghuni surga, sesungguhnya cabangnya nggak pernah dimasuki. Ibu lebih kompak jawabnya, kepengen masuk surga? Mati dulu. Gimana masuk surga tanpa mati? Ibu, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan asbab pengajian ini Allah hadirkan keberkahan. Sekali lagi Pak Camat, ini wajah-wajah wanita baik semuanya. Kelihatan loh, orang baik dengan orang jahat itu nampak dari wajah dan senyumnya. Lihat, Masya Allah, dari tadi mereka senyum, nggak ada orang senyum-senyum. Orang baik semuanya. Nampak wajah mereka semuanya bercahaya. Pakai bedak apa? Kalau tadi kita bertasbih, memuji siapa? Yang kompak memuji siapa?
Malam ini biar berkah ditambah, jangan lupa sandingkan pujian dan untuk Allah dengan memuji orang yang dipuji oleh yang maha dipuja. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu. Bapak Ibu, Nabi makhluk yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Bapak Ibu, Nabi orang yang dipuji oleh yang maha dipuja. Karena Nabi bukan sembarang manusia. Basyaran la kal bashar. Nabi memang manusia, tapi Nabi beda kualitasnya dengan kita. Manusianya sama, kualitasnya beda. Saya kasih contoh ya, Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu sering keringetan. Sering Pak, orang padang pasir panasnya luar biasa. Nabi sering keringetan. Kita semua juga sering keringetan. Sama-sama kita dan Nabi pernah keringetan. Tapi jangan samakan kualitas keringat Nabi dengan keringat kita. Keringat Nabi dalam sejarah disebutkan lebih harum dari minyak kasturi. Keringat kita cukup tahu sendiri. Kadang-kadang lebih dahsyat dari bau terasi. Leres. Ini yang saya maksud, basyaran la kal bashar. Manusia hakikatnya, tapi beda kualitasnya. Contoh kedua, Bapak Ibu, Nabi pernah berludah. Pernah. Kita juga sering berludah. Sama-sama kita dan Nabi pernah berludah. Tapi jangan samakan Pak kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Ludah Nabi jadi obat, bawa berkah. Ludah kita jadi virus corona. Leres. Maka sudah seharusnya malam ini kita memuliakan Nabi dengan bersalawat kepadanya. Survei membuktikan Allah dan para malaikatnya sampai kiamat tidak ada kata berhenti untuk bertasbih, untuk bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Satu kali kita baca istighfar hanya satu dosa dihapuskan Allah. Satu kali Bapak Ibu nanti bersolawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. 30 berbanding 1 rugi yang tidak gemar bersolawat untuk Nabi. Lebih baik kita tergila-gila karena solawatan daripada tergila-gila karena goyang oplosan. Hadirkan hatinya, kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai,
para pimpinan pondok pesantren, mohon maaf saya tidak bisa menyebut dan memuliakan satu persatu. Saya pastikan di hati ini ada rasa hormat untuk antum semuanya. Bapak Ibu, kita hantarkan dulu doa buat para guru-guru kita, para ulama kita. Bu, Ibu, kita doakan guru-guru kita, para alim ulama, Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, Allah berkahi langkahnya, Allah lindungi mereka dari berbagai macam fitnah dunia, ya Rabbal. Bapak Ibu, setelah corona 3 tahun mampir ke Indonesia, lebih dari 1000 ulama kita pergi wafat meninggalkan kita. Saya kehilangan Syekh Ali Jabir, sahabat saya. Saya kehilangan Ustadz Tengku Zulkarnain. Saya kehilangan sahabat saya, ulama besar di Madura, Profesor Dr. Imam Mawardi. Saya kehilangan beberapa orang para habaib yang besar-besar, yang alim, pimpinan pondok pesantren seperti Habib Naufal Alkam, Bu, dan masih banyak lagi ulama-ulama lainnya. Tolong dengarkan pesan saya. Kalau presiden hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang mau langsung jadi penggantinya. Sekarang beliau belum meninggal, yang 3 lagi sedang rebutan. Ganjar, Prabowo, Anies. 3 ini sedang gerbut-rebutan. Betul? Tapi kalau ini hari ulama yang meninggal dunia, demi Allah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Leres? Dulu kita punya Zainuddin MZ, dulu kita punya Uji, sahabat saya, dulu kita punya Arifin Alham, dulu kita punya Habib Munzir, dulu kita punya Gus Dur, dulu di Tasikmalaya ada Aba Anom, di Kalimantan Selatan ada guru karismatik, Guru Jai, dan masih banyak ulama-ulama lainnya. Leres? Ketika Covid datang ke Indonesia, 3 tahun Indonesia dihantui Covid, ribuan ulama wafat meninggalkan kita. Ibu, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Covid tidak kembali lagi ke negeri kita. Kita sudah cukup menderita. 3 tahun corona datang, saya masih simpan rekamannya di sini. Tahun pertama corona datang ke Indonesia, jenisnya Bu Bidan, namanya Alpha. Yang langkah waktu itu, Pak Polisi, masker saja. Tahun kedua Ramadan datang ke Indonesia, jenisnya berubah, virusnya makin menggila, namanya Delta. Yang langka hand sanitizer dan oksigen saja. Tahun ketiga corona datang ke Indonesia, jenisnya berubah, Omikron. Tapi kenapa yang langka minyak goreng? Ada apa dengan corona? Leres. Saya yang tinggal di Jakarta merasakan adanya corona, kami para ulama menderita. Kami tidak boleh kemana-mana. Saya sempat protes, Pak Korani, saya protes dengan petugas di Jakarta. Kenapa kami para ulama tidak boleh ngisi acara pengajian? Kenapa kami nggak boleh ketemu jamaah? Kenapa? Petugas menasehati, jangan Habib, Jakarta saat ini sedang dilanda zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan ketemu dengan jamaah, Habib akan terkena positif corona. Kami sarankan Habib untuk sementara waktu ikuti dulu pesan pemerintah. Apa pesannya? Hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja.
bila perlu Habib jangan keluar-keluar dulu dari kamar. Saya amalkan arahan petugas Pak Camat. 7 bulan saya tidak keluar-keluar dari rumah. 7 bulan saya tidak keluar-keluar dari kamar. Alhamdulillah Bu Bidan, saya negatif tapi istri positif. Ayo, gara-gara corona jenis apa itu? Omikron ke? Bapak Ibu yang saya cintai, izinkan saya memberikan ucapan penghormatan kepada Bapak Camat Semendawai Timur, Bunyamin SE. Ada hubungan Bapak dengan Mandra? Hadir bersama kita Bapak Kapolsek SS3 Iftu Lai Tambunan SH. Di mana saja saya bertausiah, saya selalu menyampaikan pesan ini kepada jamaah. Apa pesannya? Kalau seandainya ada polisi yang jahat dan bejat, jangan sekali-kali kita bilang Polrinya, itu hanya oknumnya. Masih banyak loh polisi-polisi lain yang lebih baik dari yang jahat. Leres? Nih salah satunya nih, ada di depan kita. Ini pasti polisi baik, karena mau duduk di tempat yang baik, hadir di acara kebaikan, di tengah-tengah orang baik. Ini pertanda beliau-beliau orang baik. Saya yakin, saya percaya di belakang baju coklatnya ada tulisan bukan anak buah Sambo. Saya akan selalu hormat kepada polisi yang benar. Saking hormatnya saya kepada polisi yang benar, jangankan polisi itu sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Ayo mikir. Kalau tidurnya saja saya hormati, apalagi bangunnya. Leres. Kita doakan Bapak polisi dan anggotanya selalu dalam keberkahan Allah. Hadir bersama kita dan Ramil SS3 diwakili Sertu Joko. Ada hubungan dengan Widodo? Tetangga. Saya juga sering menitipkan pesan buat jamaah, Pak. Kalau ada tentara yang jahat, jangan katakan TNI-nya. Itu hanya oknumnya. Masih banyak TNI soleh lainnya. Begitu juga kalau ada ulama yang jahat, jangan bilang ulamanya. Itu hanya oknumnya. Kalau ada Habib yang jahat, jangan bilang Habibnya. Itu hanya oknumnya. Tepuk tangan buat kita semua. Kita doakan abang TNI diberkahi dalam setiap langkah-langkahnya. Hadir bersama kita Bapak Kades Sekecamatan Semendawai Timur. Yang mana? Masya Allah. Mudah-mudahan desanya juga diberkahi Allah. Wabil khusus yang tidak saya lupakan sahibul bait, Kades Desa Mulul Mulia Brunei.
Jadi saya ngomong apa? Mulia Brunei. Yang betul apa? Yang ceramah siapa? Mulut siapa? Masalah buat lo. Habib Dilau. Mohon maaf Pak Kades, saya sedang ingin mengetes apakah warga Bapak di desa Brunei Mulia ini sudah betul-betul cinta dengan tanah kelahirannya. Ternyata terbukti. Survei membuktikan diam-diam warga Bapak sudah mengamalkan pesan agama yang satu ini. Apa pesannya? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah kelahiran itu sebagian dari iman. Leres. Kalau dulu para pejuang kita melawan penjajah, mengusir mereka, harta, benda, nyawa mereka korbankan, mereka rela mengangkat tangan sambil berkata, ya Allah, biarkan anak cucuku kelak yang merasakan nikmat kemerdekaan. Kami rela bersusah-susah payah dahulu. Mereka yang menanam pohonnya, kita yang enak-enak menuai hasilnya. Maka sekarang tugas kita mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di mana-mana. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya. Jangan main-main. Para pejuang kita itu mati mengusir Belanda itu dengan semangat cinta. Saya pastikan tidak mungkin mereka berani berperang lawan meriam Belanda sementara di tangan mereka hanya bambu runcing saja. Kalau bukan karena cinta, sudah kencing di celana. Jangan main-main. Orang kalau sudah kena virus cinta, Pak, gunung dinaiki, laut diseberangi. Ada yang bilang mati. Masuk akal ibu. Adakah ibu hubungan dengan Mama Dede? Mama Dede itu teman syuting saya, belum selesai ngomong suka motong-motong saya. Ciri khasnya giliran dia dipotong marah, giliran kita ngomong dipotong. Ibu ada bakat jadi Mama Dede. Bu, lebih baik jadi Mama Dedek daripada jadi Mama Loren. Sudah rojiun. Mudah-mudahan Mama Dedek dipanjangkan Allah umur. Bu, teori cinta diantaranya adalah siap berkorban apapun kepada sosok yang dicintai. Orang kalau sudah kena virus cinta, yang lemah jadi kuat, yang penakut jadi pemberani. Leres. Ibu, bambu runcing melawan meriam Belanda, bukan meriam Belina. Kalau bukan karena kekuatan cinta, makanya dalam bahasa Inggris ada ungkapan love is blind. Do you understand? Alah yes. Sok paham. Padahal katro. Orang saya aja nggak ngerti apa. Inilah kadang-kadang ngadepin mak-mak sotoy kadang-kadang. Sok tahu, sok kenal, sok akrab. Bo, itu yang saya bilang barusan bahasa Inggris, understand? Love is blind. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Cinta sering melupakan. Leres. Kata pepatah zaman now, kalau sudah dimabuk cinta, kata orang, kotoran ayam akan terasa. Yang kompak, kotoran ayam terasa. Sejak kapan jadi coklat? Saya tidak setuju dengan pepatah. Ibu pernah nyicip? Bo,
Saya yakin semua yang di depan saya ini warga desa Burnai Mulia betul-betul membuktikan cintanya Pak Kades. Jangankan desanya saya rampas, baru kebalik nyebut namanya sudah marah semuanya. Berarti mereka sudah punya CINTA, semuanya cinta. Pak Kades mau tahu nggak, kata anak muda sekarang, kata cinta cukup dengan pakai gaya tangan begini saja. Udah dengerin aja. Namanya juga baru belajar. Anak-anak muda sekarang kan gayanya aneh-aneh Pak. Kalau ingin mengatakan cinta dari jauh cukup begini. Ada istilah baru lagi loh Pak. Cinta cukup dengan gaya tangan begini katanya. Saya sempat heran ketika sedang ceramah, ada anak-anak muda, Habib, saya bilang apa itu? Ini apa? Mereka menjelaskan, Habib, ini artinya lope-lope, I love you. Oh, ini artinya cinta ya? Iya Habib. Saya belajar dari mereka, saya tiru gaya tangan mereka. Saya ingin praktekkan dulu dengan istri tercinta. Saya rela dari majelis taklim nyampe ke rumah tangan saya begini, karena saya mau jaga cinta saya. Bu, romantis dengan pasangan sunnah itu dicontohkan Nabi kita. Silakan buka sejarah. Nabi punya istri namanya Aisyah. Ibu kenal Aisyah? Yang kompak kenal? Lebih kompak kenal? Di mana kenalannya? Mulai error nih. Kenal. Ini kalau kenal Aisyah berarti dia makhluk purbakala. Bukan di sini tempatnya, di museum sana. Bu, Aisyah istri Nabi dipanggil dengan panggilan romantis. Apa panggilannya? Ya Humairah. Artinya, wahai wanita yang kulitnya kemerah-merahan. Kenapa dipanggil begitu? Karena orang Arab kulitnya putih, kena matahari menyengat makin memerah. Kebalikan dengan orang kita, kena matahari makin gosong. Leres. Makanya teman saya tadinya kepengen niru Nabi Pak, pengen romantis dengan istri, tapi nggak ada ilmunya. Dia lihat Nabi manggil Aisyah Humairah karena kulitnya kemerah-merahan. Dia pulang ke rumah, dia lihat istrinya, ternyata kulitnya hitam. Akhirnya dia panggil apa? Iya Hajar Aswad. Malah dihajar sama istrinya. Bu, happy wife, happy life. Bahagia istrimu, bahagia hidupmu. Maka suami-suami pasang telinganya. Kalau ingin dibahagiakan Allah hidupmu, maka bahagiakan dulu istrimu. Tepuk tangan buat istri. Saya ingin Allah tambah kebahagiaan saya Pak Camat. Saya ingin membahagiakan dulu istri saya. Saya tiru gaya anak muda yang begini. Sampai depan rumah saya praktekkan dengan istri saya. Saya panggil istri saya, sayang. Syirik loh, syirik tanda tak mampu. Saya panggil istri saya, sayang. Istri saya keluar, saya langsung nampakkan tangan saya. Istri saya bingung. Istri saya bertanya, sayangku itu artinya apa? Saya jelaskan, kata anak muda ini artinya cinta, lope-lope, I love you. Istri saya tersenyum. Lalu dia membalas cinta saya.
dengan gaya tangan yang sama, tapi maknanya beda. Istri saya menjawab, sayang, memang wanita sama, Pak. Penderitaan kita serupa. Acara malam ini wasilah dari Ustadz Adi Saprutra. Di sini Saprutra, Saputra. Dan ucapan ribuan terima kasih juga saya ingin sampaikan kepada bidan Ibu Dewi Risma SKMNNN yang sudah menjamu saya dan rombongan. Disiapkan rumah yang sangat indah. Saya istirahat di sana, tertidur sejenak, mimpinya indah. Bu, saya dan rombongan dikasih makan jamuan. Masya Allah. Ada 4 hal yang membuat makanan akan terasa enak disantap. Saya bagikan ilmunya. Idza kana lit-ta'ami arba'un. Kalau seandainya 4 ini ada pada makanan, saya pastikan makanan terasa nikmat disantap. 1, makan ketika sehat. Ketika sakit, seenak apapun makanan di depan mata terasa hampa, leres. Yang kedua, makan ketika lapar. Kalau sedang kenyang, sekalipun daging dari Australia di depan mata tidak akan disentuh. Tapi kalau sedang lapar, singkong pun wassalam, leres. Yang ketiga, pasti enak kalau ada ini. Apa? Makan di jamu orang yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Ibu ingat gak ketika makan dengan orang yang dicintai? Nasi putih, kerupuk, sambal, suap-suapan, 3 piring lewat. Suasana menentukan kenikmatan, leres. Ayo hafalin, ada 4 yang membuat makanan terasa enak disantap. 1, makan ketika sehat. 2, makan ketika. 3, makan bersama orang yang dicintai dan mencintai. 4, Bu Bidan, ini paling penting, pasti enak, gratis. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan Bu Bidan dan suami. Saya teringat, Bu Bidan, ada riwayat hadis Nabi bercerita, seorang pelacur banyak dosa, maksiat di mana-mana, diampuni dosanya sekejap mata, ditakdirkan masuk surga hanya gara-gara memberi seteguk air kepada anjing. Bagaimana Ibu Bidan dan suami tadi memberi bukan cuma air, tapi ada pindang, tulang dan daging. Ibu, terima kasih Ibu Bidan. Begitu saya nyampe ke rumahnya, saya baca Bidan, saya langsung teringat asisten saya minta periksa kandungannya. Semua yang terlibat, membantu, memudahkan, memfasilitasi, dan semua kita yang memeriahkan, kita mohon kepada Allah agar Allah catat setiap kedip mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki kita semua malam ini, insya Allah dicatat nilainya jihad di hadapan Allah. Ya Rabbal. Malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita ucapkan dulu ribuan terima kasih kepada yang menjadi sponsor, menjadi wasilah menghantarkan saya hadir di desa ini. Saya ingatkan pesan Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Kata Nabi, siapapun yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak dianggap sudah bersyukur kepada Allah Tuhannya atas semua karunia dan nikmatnya. Ternyata ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah, lihat mulutnya. Seberapa sering dia mengucapkan kalimat ini, terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia merasakan kenikmatan dari Allah. Tanda terima kasih, syukur kita kepada Allah di hari kemerdekaan adalah jangan lupa hantarkan doa Al-Fatihah kepada semua para pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita. Leres? Saya ajak baca Fatihah dulu yuk. Jangan sampai di hari kemerdekaan kita ketawa, kita bahagia, tapi pahlawan menderita menangis, kita lupakan pengorbanannya. Ibu, orang yang sudah mati di dalam kuburnya, Nabi gambarkan nasibnya bagaikan orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Kal ghariqil mutaghawwis, kata Nabi, orang yang mati dalam kubur seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Mereka teriak, mereka menangis, memanggil anaknya, suaminya, istrinya, orang tuanya, saudaranya. Mereka memohon bantuan. Mereka sibuk mencari-cari pegangan. Pegangan mereka itu cuma satu, amal-amal kebaikan, dan mereka tidak mampu menambah amal kebaikan mereka lagi karena mereka dengan Allah terputus sudah hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan, Pak. Apa harapan mereka? Menunggu-nunggu, menanti-nanti kiriman amal-amal kebaikan dari orang-orang yang hidup yang mereka tinggalkan. Makanya Nabi berpesan, uhdu limautakum, sering-sering kalian itu mengirim hadiah untuk mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wama hadiyatul amwat, apa hadiah buat mayit ya Rasul? Hadiah buat mayit ada dua. Satu, doa. Dua, sedekah. Maka kita hantarkan dulu doa terindah untuk semua para pahlawan yang sudah menghantarkan manisnya nikmat kenikmatan buat kita. Bapak Ibu, kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Hari ini kita doakan orang, besok Allah jadikan takdir kita mati orang doain kita. Leres? Al-Fatihah liman ijtama'na hahuna bisababihim. Al-marhum ila rahmatil qayyum. Semua para pejuang-pejuang kita yang sudah berkorban harta nyawa demi menghantarkan kemerdekaan untuk negeri tercinta, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Amin. Allah balas jihad mereka dengan kebaikan dan kebahagiaan di alam kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afina wa'fu anhum. Semuanya kita hantarkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wallahi amin. Suatu hari ada jamaah bertanya kepada saya, Habib, mana buktinya Al-Fatihah yang tadi dibaca sampai kepada si mayit? Mana buktinya? Mana? Saya terdiam. 1000 bahasa. Saya tidak kuasa menjawab pertanyaannya. Habib, mana buktinya? Saya terdiam, Pak. Mana buktinya? Akhirnya dengan berat hati saya menjawab, kalau kamu tanya mana dalilnya, saya hadirkan dalilnya. Tapi saya terdiam karena saya nggak tahu mau jawab apa, karena kamu pertanyaannya bodoh. Mana buktinya? Kalau kamu mau buktinya, kamu mati dulu saja. Nanti saya Al-Fatihah. Leres? Leres? Mereka menganggap
Al-Fatihah kita nggak sampai, doa kita tidak sampai kepada si mayit karena katanya terputus. Sekarang dengarkan baik-baik. Kalau seandainya kebaikan apapun yang dilakukan oleh yang hidup tidak sampai kepada yang mati, pertanyaan saya, buat apa kita diajarkan Nabi ketika ada jenazah, solatkan? Buat apa sholat jenazah kalau nggak sampai? Karena semua isi sholat jenazah doa yang diucapkan dari yang hidup buat yang mati. Leres. Kalau seandainya orang yang sudah mati tidak bisa mendapatkan kebaikan apapun dari yang hidup, pertanyaan kedua, buat apa Nabi ngajarin kita kalau lewat kuburan ada salam khususnya? Buat apa Nabi bedakan salam orang hidup beda dengan orang mati kalau nggak ada manfaatnya? Leres. Nabi contohkan, Nabi ajarkan lewat istrinya yang bernama Aisyah, kalau lewat kuburan ucapkan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin antumul muqaddimuna wa ana insyaallahu bikum lahikun. Bu, salam itu doa. Kalau nggak ada manfaat buat jenazah, buat apa Nabi suruh kita teriak-teriak dengan yang mati? Les. Ibu bapak, jangankan salam kita, bunyi telapak sendal kita si mayit dalam kubur masih bisa mendengar. Dalam hadis Nabi ceritakan, la yasma qur'ana ni alihim. Ketika jenazah masuk ke dalam kubur, ditutup dengan tanah. Keluarganya, saudaranya, anak cucunya, suaminya, istrinya pulang meninggalkan dia, jenazah masih mendengar bunyi telapak sendal mereka pergi meninggalkannya. Kalau telapak sendal saja kedengaran, apalagi salammu. Maka dalam hadis yang lain Nabi ajarkan, kalau ada orang lewat di kuburan, lalu dia mengucapkan salam kepada penghuni kuburan itu yang dia kenal jenazahnya semasa hidupnya, mungkin keluarganya, sanak familinya, handai taulannya, dia tahu betul masa hidupnya, lalu dia lewat di depan kuburnya, dia ucapkan salam, kata Nabi si mayit akan diberikan kesempatan membalas salam dari keluarganya. Tapi bersyukur kita tidak bisa mendengar balasan salam dari jenazah. Coba bayangkan jam 12 malam lewat kuburan, lalu kita berkata Assalamualaikum ya ahlal kubur, mereka berjamaah menjawab Waalaikumsalam, maka kita akan jadi jenazah berikutnya. Leres. Maka percayalah Al-Fatihah kita yang tadi kita hadiahkan untuk mereka sudah menjadi kebahagiaan bagi mereka di alam barzahnya. Alhamdulillah. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang jadi sponsor dan wasilah malam ini. Bapak Ibu yang menghadirkan saya safari dakwah di Oku Timur bukan bupatinya, bukan gubernurnya, bukan orang paling kaya di kabupaten ini. Siapa yang menjadi sponsor Pak Kapolsek? Mereka anak-anak muda usianya, tapi dahsyat jihadnya. Jiwa mudanya sedang bergelora ingin menyenangkan hati Rasulullah. Walaupun muda tapi dahsyat jihadnya. Saya pastikan tidak banyak anak-anak muda masa mudanya mau dipakai untuk jihad di jalan Allah. Bapak Ibu coba lihat anak-anak muda yang lain, apa kerjaannya? Masa mudanya dihabiskan tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, game online. Jangankan berguna bagi agamanya, bagi bangsanya tidak ada gunanya. Jangankan bermanfaat bagi Allah dan Rasulnya, bagi ayah ibunya, bahkan dirinya tidak ada manfaatnya. Leres. Bahkan tidak sedikit Pak Camat, Pak Kades, Pak Kapolsek, Pak Danramil, mereka yang masih muda sudah tidak hormat lagi dengan yang lebih tua. Leres. Nih saya kasih contoh video yang sempat beredar, cerita anak-anak remaja
pakai seragam pramuka, naik motor mereka, bum bum, berhenti di pinggir jalan, lalu nampak seorang nenek tua. Si nenek bukan ditolong, tapi si nenek malah ditendang. Terjatuh si nenek, menangis kesakitan, berlari ketakutan. Bapak Ibu, nonton gak video yang viral dan memalukan ini? Nonton? Hari ini saya bersumpah, saya Ahmad Al-Habsyi bersumpah di hadapan semuanya, demi Allah, video yang tadi menceritakan beberapa orang anak remaja menendang seorang nenek, itu kejadiannya di depan mata saya. Di depan mata saya, Pak Jamal. Saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena kejadiannya secepat kilat. Saya cuma bisa mengusap dada, lalu meneteskan air mata dan mengutuk perbuatan mereka. Bapak Ibu, bayangkan perasaan saya di depan mata saya, di depan mata saya, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV, ada berita itu. Saya kan lagi buka TV, ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Adakah yang salah omongan saya? Habib dilawan. Catat ya, ini teknik ceramah terbaru dan teranyar yang baru saya ciptakan sendiri. Jadi kalau ada ulama-ulama lain memakai teknik ini, sudah pasti itu copy paste Al-Habsyi. Karena setiap ustadz harus punya gaya yang berbeda-beda. Leres? Saya bangga jadi orang Palembang, lahir di Palembang. Walaupun tinggal di Jakarta, tetap saya bangga dengan tanah kelahiran saya. Wong Kito Galo, tapi bukan Wong Kito Gilo. Orang Palembang terkenal kuat-kuat, saking kuat kapal selam dimakan. Leres? Bo, saya hadirkan anak-anak muda, boleh berdiri. Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka lah yang menjadi wasilah menghadirkan saya. Bapak Ibu, dari Jakarta untuk sampai ke sini saya diterbangkan mereka naik pesawat, tahu? Turun di kota Palembang, tahu? Harga tiket pesawat mahal, tahu? Yang bayarin, yang beliin tiket pesawat saya bukan panitia, bukan bupatinya, bukan gubernurnya. Yang sponsori, yang nanggung biaya tiket, Masya Allah, anak-anak muda yang hebat ini. Tepuk tangan dong. Bapak Ibu, saya keliling Indonesia, mana pernah saya pergi sendirian, mana pernah. Kemana saja saya pergi berdakwah, saya bawa gerbong. Rekam. Nanti viralkan, kasih judul Ajudan Habib. Bu, kemana saja saya keliling Indonesia, saya bawa asisten. Salah satunya asisten saya yang langsing ini. Langsing apa langsung? Ibu kalau ngomong suka benar ya. Asisten saya ini, maaf, badannya saja yang gemuk, tapi saya percaya dosanya kurus. Lebih baik mana sih badan kurus tapi dosa gemuk, atau badan gemuk dosa kurus? Kenapa saya percaya, Pak, dosanya kurus? Orang kemana-mana nempel terus dengan saya. Di mana ada saya, di situ ada makhluk ini. Kalau saya masuk ke masjid, dia ada. Saya hadir di pengajian, dia ada.
Saya zikiran, salawatan, hadir di majlis ilmu, dia ada. Bukankah Allah mengingatkan innal hasanat yudhibna sayiat, kebaikan itu menghapus semua keburukan. Makanya kalau ingin dosa masa lalumu dihapuskan Allah gampang. 1, sering-sering duduk di tempat yang baik. 2, sering-sering bergaul dengan orang baik. 3, sering-sering melakukan kebaikan, karena yang baik-baik akan menghapus semua yang buruk-buruk. Alhamdulillah. Gak pernah saya ajak ke diskotik, gak pernah. Bo, tiket saya yang beliin mereka, rombongan saya yang beliin mereka. Panitia gak dibebankan sedikit pun. Tanya Pak Kadesnya, ayo Ibu, tiket saya saja mahal, apalagi tiket asisten saya ini Bu Bidan. Kalau naik pesawat biayanya diminta 2 kursi. Kadang-kadang saya kasihan nasib dia. Kalau dia ikut saya naik pesawat transit, kecil pesawatnya, kasihan. Kayak kemarin dia ikut saya dari Jakarta ke Makassar naik pesawat besar, tapi dari Makassar menuju Kabupaten Kolaka pesawatnya kecil. Di mana-mana kalau pesawatnya kecil, kursinya sempit. Bapak Ibu bisa bayangkan penderitaan makhluk ini. Dia duduk terjepit. Untung ada seorang pramugari berbaik hati menawarkan solusi untuk asisten saya ini. Pramugari berkata, Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja. Untung asisten saya ini lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang sedang ngetop di TV. Apa jawaban asisten saya kepada pramugari? Solusi buat lo, masalah buat gue. Ayo Bapak Ibu, sengaja malam ini saya bocorkan rahasia dapur ini. Tiket saya dan rombongan yang bayar mereka. Kenapa saya bocorkan? Biar kita tampil menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ingat sindiran Allah dalam Quran, nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Apa ayatnya? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semuanya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma. Dari Bandara Palembang menuju ke sini saya disewakan mobil Innova putih. Yang bayar sewa mobil mereka, yang bayar supirnya mereka, yang bayar bensinnya mereka. Panitia tidak dibebankan biaya antar jemput saya. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Hotel, yang bayarin hotel saya Dezuri dan rombongan mereka. Panitia tidak diminta biaya penginapan sedikit pun. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Bahkan makan minum saya pun sebenarnya yang bayar mereka. Makan pagi, makan siang, makan malam, makan terus orang ini. Biaya makan saya saja mahal, apalagi biaya makan. Asisten saya ini Bapak Ibu, jangankan urusan makan, urusan minum beda dengan saya. Saya minum botol, dia minum galon. Bahkan malam ini panitia di desa ini tidak perlu memberikan kepada saya 1 rupiah pun, tidak usah. Saya Ahmad Al-Habsyi jauh-jauh datang dari Jakarta, yang menghadirkan saya, yang membiayai saya. Anak-anak muda komunitas Rio Indonesia Mengaji. Panitia nggak usah ngasih saya
Rp1 pun saya dihadirkan oleh komunitas gratisan. Rugi yang gak mau hadir malam ini. Rugi yang gak mau hadir hari ini. Rugi. Belum tentu Pak Camat, belum tentu Pak Kades, sejarah ini akan terulang kedua kali. Leres. Belum tentu bisa melihat saya live begini. Mungkin selama ini cuma lihat saya di TV kan. Sebenarnya saya juga sering lihat emak-emak dari TV. Rugi yang gak mau hadir hari ini, rugi. Mohon maaf Pak Camat, mohon maaf Pak Kades, kalau seandainya kecamatan ini, desa ini mengundang saya pribadi, mahal dong. Mahal. Yang mahal bukan sayanya, tapi yang mahal ongkosnya. Saya belum duduk di sini, Pak Camat, Pak Kades sudah keluar ongkos pastinya. Beli tiket, pergi ke Jakarta, main ke kantor manajemen, ngecek jadwal dulu, belum tentu pulang dapat kabar gembira. Yang mahal ongkosnya bukan saya. Kalau saya ini gak pernah mikirin bayaran, gak pernah. Nih contoh nih, beberapa hari yang lalu Gubernur Sumatera Selatan nelpon meminta saya untuk mengisi acara 1 tahun Haun Perca. Karena ketika 40 harinya tahlilan, beliau mengundang Ustadz Abdul Somad datang. 100 harinya gubernur meminta saya ceramah, saya tolak karena saya sedang berhalangan. Saya sedang berada di Kalimantan, saya nggak hadir. Akhirnya beliau berharap, Habib tolonglah permintaan keluarga, istri dan semuanya untuk ceramah 1 tahun haulnya tanggal 22 Agustus ini habis asar di Gandus. Habib, kami minta Habib hadir ya Habib. Saya kesian Pak, saya bilang insya Allah saya hadir, karena saya masih di seputar Sumsel. Saya sempatkan hadir. Sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Tanya gubernurnya, sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah gubernur yang memikirkannya. Leres. Ya kan, bagi-bagi tugas. Tugas saya ceramah, tugas yang ngundang mikir. Leres. Bo, sayang betul ya yang gak mau hadir di sini. Saya titip pesan buat semuanya. Dengarkan. Kalau seandainya kebaikan itu bisa engkau lakukan hari ini, malam ini, jangan bilang besok. Bu, kalau kebaikan bisa malam ini, jangan bilang besok. Belum tentu besok kebaikan bisa engkau ulang. Umur dipanjangkan Allah. Kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan badan disehatkan. Leres. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti keburu mati. Karena Quran mengingatkan kita, kullu nafsin za'iqatul, semua yang bernyawa pasti. Bantu saya, semua yang bernyawa pasti. Lebih kompak, pasti. Saya belakangan putus cinta, bunuh diri, minum baygon, namanya al-goblok. Dia pikir dengan bunuh diri penderitaannya selesai, masalahnya clear. Dia bodoh. Dia sedang menciptakan masalah yang lebih besar, neraka jahanam menantinya selama-lamanya. Mohon maaf Pak Dewan, nanti kalau maju sekalipun kalah tersenyumlah. Kalau menang bersyukurlah.
menang bersyukur, kalah bersabar. Karena ada saatnya Allah itu mengabulkan doamu dengan cara tidak memberi apa yang kau minta dalam doamu. Karena Allah lebih tahu ada bencana besar di balik permintaanmu. Leres? Ada kalanya Allah mengabulkan doa kita dengan cara tidak memberi di saat kita minta, tapi Allah memberi di saat kita butuh nantinya. Alhamdulillah. Jangan kayak kemarin dulu ada anggota dewan mau maju kalah, akhirnya bunuh diri, gantung diri, terjun dari pohon, keleduk, tidak mati. Kenapa? Karena dia mengikat talinya bukan di leher tapi di perut. Nggak mati. Ketangkep basah warga. Abang lagi ngapain? Bunuh diri tahu. Gantung diri tahu. Kata warga, abang kalau mau bunuh diri, gantung diri, talinya jangan diikat di perut, di leher. Apa jawaban dia? Sudah ku coba, sakit tadi. Serahkan kepada Allah. Kita doakan Pak Dewan dimenangkan, dimudahkan. Ngomong-ngomong dari partai mana? Nasdem. Mantap. Dapil mana? Dapil 3. Mau dicoblos sekarang? Ingat wajahnya. Ingat siapapun orangnya, ingat wajahnya, namanya. Selama partainya berjuang untuk Allah Tuhannya, dukung. Siapapun calonnya, siapapun partainya, apapun presidennya, siapapun, kalau Tuhannya saja dia lupakan, demi Allah, warganya, rakyatnya, dapilnya akan lebih dia lupakan. Takbir. Tuhannya saja dia lupain, saban hari makan nikmat dari Tuhan lupa, apalagi kita. Leres? Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan nekat mati kalau amal belum terpenuhi, karena amal yang akan menemani. Nabi ingatkan kita, yutba'ul mayyit salasa, ada 3 yang pasti mengiring si mayit. Dikeluarkan jenazahnya dari rumah duka, naik keranda menuju ke kubur. Orang sini bilang keranda apa? Bandoso. Ban seret atau bandoso? Hah? Bandoso. Bandoso. Mau coba latihan naik? Bandoso. Ibu tahu bandoso? Pernah latihan naik? Bobo, kalau lihat orang kalau bandoso, jenazah kan dimasukkan nih Pak dalam bandoso nih. Ditutup dengan kain hijau biasanya kalau di kampung saya. Bahan bandoso itu kalau nggak dari bambu, aluminium, kayu. Dimasukin. Ditutup dengan kain hijau. Ibu sering lihat nggak di atas kainnya ada kalimat istirja. Pelajaran buat kita yang melihat, pelajaran buat kita yang hidup. Apa kalimat istirjanya? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Pernah nggak? Ada tulisannya di atas keranda. Itu ada artinya, pesan, ada maknanya. Saya tes ajudan saya, ayo apa arti kalimat innalillah di atas keranda? Oh cerdas aja. Dia bilang ini pasti peringatan buat kita yang hidup. Mantap. Ada hasil dia ikut saya. Betul saya bilang. Saya tanya lagi dia, artinya apa artinya? Udah jelas ini Habib artinya. Tertulis di atas keranda. Ini pasti artinya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Siapa yang mau masuk? Artinya inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita semua pasti kembali kepada Allah. Leres? Dibawa jenazah sampai ke kuburan. Itu kata Nabi yang mengiring jenazah 3. 1 keluarganya, 2 hartanya, 3 amalnya. Begitu jenazah masuk ke dalam kubur, Nabi ingatkan fayarji ithnani, ada 2 yang meninggalkan jenazah.
Satu keluarganya, dua hartanya. Padahal ketika jenazah masih hidup, siang malam mencari harta, menimbun harta, siang malam membahagiakan keluarga. Ternyata harta yang ditimbun, keluarga yang dibahagiakan, tidak ada yang setia menemaninya. Siapa keluarga kita yang sesungguhnya? Siapa harta kita yang sebenarnya? Jawabannya fayabqa wahidun, hanya amal-amal baik saja. Maka hari ini saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu semuanya, siapkan amal sebelum kematian menghampiri kita. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Imanmu tidak sempurna kecuali amal yang menyempurnakan iman. Bapak Ibu, saya ajak semuanya siapkan infak terbaik. Saya mulai dari diri saya. Ayo, jangan biarkan anak muda yang hebat ini berjuang sendirian. Ambil peran, tanam saham akhirat, bantu dan dukung mereka. Biar berkat dukungan kita malam ini Pak Camat dan Pak Kades, jihad mereka tidak terhenti di desa kita. Insya Allah berkat dukungan kita ada desa-desa lain yang akan mereka masuki. Berkat dukungan kita ada ulama-ulama lain akan mereka biayai, berbagi ilmu buat saudara kita yang lainnya. Tidak terhenti hanya di saya. Ayo siapkan infak terbaik. Saya mulai dari diri saya. Semuanya lihat ke depan dulu. Semua lihat ke depan. Ada ilmu yang ingin saya ajarkan. Lihat ke depan. Bahasa Arabnya lihat saya, undur ilayya. Bahasa Inggrisnya look at me. Bahasa Jepangnya lihat ke saya, delok aku. Delok aku. Delok aku. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, saya titipkan dulu pesan dari Rasulullah. Ma akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa yang engkau makan pasti busuk. 100.000 ini belikan makanan paling enak di desa ini, rasa enaknya hanya sampai di ujung lidah. Masuk ke perut hilang rasa enaknya. Maaf, keluar dari pintu belakang beda warna, beda baunya. Wa ma labista fa'ablaita. Yang kau pakai kata Nabi pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan kekal selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Delok aku. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin gak ya? Yang kompak dong. Masukin gak ya? Lebih kompak. Masukin gak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi yang kedua. Mana qasamalun min sadaqatin. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah. Yasdaq, yasdaq, yasdaq. Bertambah, bertambah, pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang yang rajin sedekah jatuh miskin. Yang ada makin kencang sedekahnya, berkah usahanya, berkah hartanya, bahagia hidupnya. Leres. Saya mulai dulu dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya yang kencang, masukin gak ya? Lebih kencang. Lebih kencang. Pemanasan dulu. Masukin. Pemanasan dulu. Masukin. Ini susahnya ngadepin mak gak sabaran. Masukin. Pemanasan dulu. Ini saya bikin begini-begini. Ini namanya pemanasan. Karena saya melihat ada yang duduknya gelisah. Jangan-jangan ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya ulur-ulur, saya lambat-lambatin. Ini pemanasan, biar dia noleh kanan kiri cari pinjaman tadi teman sebelah. Masukin barang. Pemanasan dulu. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, saya titipkan pesan terakhir dari Allah.
Malam ini silakan pulang buka surah Al-Baqarah nanti. Buka surah Al-Munafikun. Cari ayat ke-10. Di tengah-tengah ayatnya ada bocoran dari Allah tentang cerita orang yang sudah mati, menangis, memohon minta dihidupkan lagi. Bukan ingin sholat, bukan mau puasa. Mereka ingin dihidupkan, hanya ingin mengulang sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan lagi, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan jadi orang soleh. Yang sudah mati minta dihidupkan, hanya ingin sedekah. Apa enggak malu yang masih hidup enggak mau sedekah padahal pasti mati? Apa manfaat sedekah buat orang yang mati dan buat kita yang akan mati? Jawabannya kata Nabi, sedekahmu memadamkan harol kuburmu. Bapak Ibu, kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya silakan mati. Dengan kata lain, sedekah kita malam ini akan jadi AC mendinginkan alam barzakh kita. Siapkan AC untuk alam kuburmu. Saya mulai dari diri saya. Nampak sudah ada yang dapat pinjaman. Bismillah. Kita iringi dengan salawat. Mudah-mudahan ditambah keberkahannya. Dalam kebaikan ada keberkahan, dalam keberkahan ada kebahagiaan. Niatkan anak cucumu ada yang jadi ulama besar, niatkan ada yang jadi penghafal Quran, niatkan ada yang jadi pejuang agama. Bismillah. Kisahnya sembuh, minum, keputihan, kolesterol, ambien, asam lambung, kencing batu dan lain sebagainya. Ingat pesan dari Nabi, obati penyakitmu dengan Al-Quran. 80% makanan di luar mengandung kimia pengawet formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun, makanannya beracun. Adik saya meninggal dunia usia 28 tahun, kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie instan. Baik Bapak Ibu, mau nggak nanti di penghujung acara saya ajak zikir ruqyah? Kita niatkan, kita nyumbang Palestina, kita beli ajwa, buka tutup botolnya, energi Quran dalam air kita tambah dengan energi zikir dahsyat dari Rasulullah. Dulu ada seorang sahabat Nabi badannya sakit, datang menghadap Nabi. Ya Rasul, badanku sakit. Kata Nabi, letakkan tanganmu di tempat anggota tubuh yang kau rasakan sakit. Disuruh pegang, cekal ya. Lalu Nabi tuntun dengan doa ini. Setelah dia baca, sembuh penyakitnya. Saya sering mempraktekkan. Kalau lagi sakit gigi, saya tekan lubangnya, saya baca zikir sembuh. Sakit pinggang, saya pegang, saya baca sembuh. Maka malam ini saya tuntun zikirnya. Yang sakit kepala nanti pegang kepalanya, yang sakit gigi pegang giginya, yang sakit hati hatinya, yang sakit kaki pegang kakinya, yang gak ada penyakit usap semuanya. Yang lucu kemarin ada yang pegang dompetnya. Bo, nanti kita berzikir sama-sama mau? Nanti niatkan kita beli untuk Palestina, buka tutup botolnya. Silakan tim ajwa menyebar, kita berzikir sama-sama. Sembari ajwa menyebar, kita bertasbih dulu sama-sama. Subhanallah. Sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Jangan dulu engkau wafatkan mereka ya Allah. Kami belum sanggup berpisah dengan mereka. Kami belum sanggup melihat jenazahnya. Kami belum kuat menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepadanya. Berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan ayah ibu kami di sisa-sisa umurnya. Ya Allah, berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa menghajikan, agar kami bisa mengumrohkan, agar kami bisa sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Engkau yang maha pengampun ya Allah. Bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, ampuni mereka, sayangi mereka, luaskan kubur mereka. Kami rindu dengan mereka ya Allah, kami rindu. Kami sadar betapa mahal ayah ibu kami ketika mereka hilang dan pergi meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan,
bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia-muliakan orang tua kami, Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami, Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua malam ini. Semuanya kita bertaubat, ikuti saya. Rabbil firli, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita, kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita. Sekarang mereka sudah berada dalam kubur. Jangan ciptakan kegagalan kedua. Kita tidak pernah mengirim hadiah terindah untuk arwah ayah ibu kita. Bapak Ibu, saya mohon keikhlasannya, 10 menit lagi kita tuntaskan jihad ini. 10 menit ini akan menentukan nasibmu, nasib ayah ibumu, nasib anak cucumu, nasib tiket kematianmu. 10 menit ini kesempatan kita menghapus semua dosa kita kepada ayah ibu kita. Bapak Ibu, saya titipkan pesan, ada satu amalan, kalau Bapak Ibu amalkan, amalannya dahsyat ganjarannya. Nabi sebutkan dalam hadisnya, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang gak akan putus, terus mengalir, membahagiakan si mayit dalam kuburnya sampai hari kiamat. Amalan itu salah satunya wakaf Al-Quran. Satu Al-Quran isi di dalamnya ada 1.027.000 huruf. Satu hurufnya saja janji Nabi 10 pahala dan keberkahan. Coba kalikan 1.027.000 huruf, ratusan juta kebaikan setiap menit mengalir bagi kita yang berwakaf, mengalir bagi usaha anak cucu dan keluarga yang masih hidup. Ratusan juta mengalir setiap menit jadi ampunan buat arwah-arwah yang kita niatkan. Bapak Ibu, saya menghimbau, ikuti program wakaf Al-Quran malam ini. Kita kumpulkan Pak Camat Quran di sini, nanti silakan bagikan di sini. Dari kita, untuk kita, berkahnya buat kita dan orang tua kita dan semua yang kita niatkan di dalamnya. Bapak Ibu, komunitas ini hanya wasilah saja dalam kebaikan. Bapak Ibu, kabar baiknya yang ingin ikut berwakaf Quran, tidak perlu bayar wakaf Quran sekarang, nabung dulu. Cukup Bapak Ibu nanti angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan jumlah Quran yang akan diwakafkan. Contoh, Habib, saya banyak dosa dengan ayah ibu saya. Saya niatkan 30 Quran untuk menghapus semua dosa masa lalu saya. Saya niatkan buat arwah mereka. Bapak Ibu, niatkan buat arwah ayah ibu, niatkan buat mertua, suami, istri, anak, cucu dan semua yang mendahului kita. Mereka mungkin sedang menangis seperti tenggelam di tengah lautan. Mereka butuh amalan dari kita. Niatkan buat yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan. Paling tidak kita belum mati, wakaf ini menjadi amal yang menanti di akhirat kita nanti. Bapak Ibu, cukup nanti angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan jumlah Quran yang siap diwakafkan. Bapak Ibu, sedekah, mengundang datangnya berkah, dibelikan Quran. Quran ini sumber berkah, dihadiahkan buat arwah ayah ibu atau buat orang tua yang masih hidup, maka berbakti mendatangkan berkah. Berkah berlipat ganda. Harta kita bukan yang disimpan, harta sebenarnya yang dikembalikan di jalan Allah. Kita lebih banyak meminta dari orang tua daripada memberi. Kita lebih banyak durhaka daripada berbakti. Hari ini hapus keberdurhakaanmu dengan wakaf Quran. Sallallahu ala sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
mengabulkan niat hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya percaya di depan saya ini ada orang-orang yang aminnya lebih hebat dari amin saya.